Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ikhwana fillah rahimakumullah. Tiada kata yang patut diucapkan selain mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat terkecil sampai nikmat terbesar, mulai dari nikmat tidur hingga bangun tidur, dan masih banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat melihat. Ada saatnya di mana nikmat melihat ini akan Allah cabut untuk selama-lamanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat mendengar. Ada saatnya di mana nikmat mendengar ini akan Allah cabut untuk selama-lamanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat detak jantung sehingga jantung kita masih bisa memompahkan darah ke seluruh tubuh kita. Ada saatnya di mana nikmat detak jantung ini Allah cabut untuk selama-lamanya. Salawat berangkaikan salam terculah terlimpah kepada uswatun hasanah kita, manusia yang telah mengajarkan kita yang mana hak dan yang mana batil, yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu yang berguna untuk dunia dan akhirat kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Mempelajari ilmu merupakan suatu ibadah yang soleh dan amalan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ilmu memiliki banyak keutamaan. Dan ada satu poin yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika kita mendapatkan ilmu, ilmu itu harus kita amalkan. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu dia memiliki banyak ilmu tetapi enggan beribadah. Dan jangan sampai pula kita menjadi orang-orang yang tersesat seperti orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani itu tidak memiliki ilmu tetapi sangat rajin beribadah. Dan jangan pula kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu al-bahim. Karena golongan ini tidak memiliki ilmu dan enggan pula beramal. Ikhwani fillah rahimakumullah, ilmu akan bermanfaat ketika kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya orang yang berilmu harus senantiasa bermujahadah dalam mengamalkan ilmunya, sedikit demi sedikit sesuai kadar ilmu yang ia miliki. Karena apa? Karena ilmu yang tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ibaratnya pohon yang tidak berbuah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ma syi'tum an tata'allamu fala ya'jurukumullahu 'alaihi hatta ta'lamu wa li'anna al-'ilma kasyajarah wat ta'abbudu kas-samarah fa idza kanat asy-syajarah la samara laha falaysa laha fa'idatun kulliyah. Pelajarilah ilmu apapun yang ingin kalian pelajari, tapi ingat Allah tidak akan membalas ilmu tersebut, atau Allah tidak akan memberikan pahala atas ilmu tersebut sampai kalian amalkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu ibarat pohon dan ibadahnya itu ibarat buahnya. Kalaulah pohon tak berbuah, tak ada manfaatnya sama sekali. Ikhwana fillah rahimakumullah, ada satu kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu, yaitu menyampaikan ilmunya. Seorang yang berilmu itu harus giat dalam mendakwakan ilmunya, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, hadis demi hadis, disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada kerabatnya, disampaikan kepada kaum muslimin. Sebagaimana kalau kita lihat fenomena zaman sekarang,
banyak orang-orang yang telah jauh dari jalan yang lurus, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Maksiat dikerjakan, kemungkaran merajalela. Masjid-masjid ditinggalkan, Al-Quran dijauhkan. Itu sepenuhnya tidak salah mereka. Mereka butuh bimbingan dari orang-orang yang memiliki ilmu. Untuk itu kita harus senantiasa membimbing mereka, membawa mereka ke jalan yang lurus, mengajarkan mereka Al-Quran, mengajak mereka ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kewajiban yang harus dimiliki orang yang berilmu agar ilmunya itu dapat bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang banyak. Yang pertama yaitu ketenangan. Ketenangan merupakan modal utama untuk kita mendakwakan ilmu kita. Karena ketika kita berdakwah itu tidak sepenuhnya orang menerima dakwah kita. Banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Susah senang, sulit dan mudah itu akan kita hadapi. Ketika kita tenang dalam menghadapi semua kondisi tersebut, maka insya Allah kita akan sukses dalam mendakwakan ilmu yang kita miliki. Yang selanjutnya itu wibawa. Seorang yang berilmu hendaknya memiliki wibawa. Ia menjaga wibawanya dari perbuatan-perbuatan yang itu akan menjatuhkan wibawanya. Karena wibawa ini sangat penting untuk orang yang berilmu. Karena ketika wibawanya jatuh, ia akan sulit untuk mendakwakan ilmunya ke kalangan masyarakat. Yang selanjutnya itu khusyuk. Hendaknya seorang yang berilmu itu selalu menyelaraskan zahir dan batinnya, hatinya selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langkahnya, di setiap kegiatannya, hatinya hanya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu sikap atau kewajiban yang harus dimiliki orang yang berilmu adalah wara'. Orang yang berilmu harus bersikap soleh karena ia adalah contoh untuk seluruh kaum muslimin. Hendaknya ia menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang sangat merugikan untuk dirinya. Hendaknya ia menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu tawadhu. Seorang berilmu ia sadar betul bahwa ilmu yang ia miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ia miliki itu tidak untuk dipersombongkan. Karena ilmu yang ia miliki itu harus disampaikan kepada masyarakat. Ilmu yang ia miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu Allah bisa mencabut ilmu darinya. Seperti kita membalikkan telapak tangan kita, sangat mudah. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu agar ilmunya itu dapat bermanfaat untuk dirinya dan untuk kaum muslimin yang ada. Terakhir sebelum kami tutup, yakni teruslah berbuat baik dimanapun kita berada, teruslah berdakwah walaupun dakwah kita itu tidak disukai oleh orang lain. Teruslah tanamkan dalam hati keikhlasan, karena banyak amalan besar menjadi rusak karena kurangnya keikhlasan, dan banyak pula amalan kecil menjadi besar karena keikhlasan yang kuat. Dan janganlah pernah mengharap balasan dari suatu kebaikan, karena itu akan merusak kebaikan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari kami pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.